Shalom semuanya, puji Tuhan. Uma bersyukur sekali ya bertemu dengan dari tim dari Bu Ana, Gereja GKI dari Semarang ya, dan semua yang hadir di dalam tergabung dalam Zoom ini, doa Zoom ini, kita tertuju kepada Tuhan dengan hati yang bersyukur. Itu tok. Oma punya hati cuma itu tok ya. Maka untuk bersyukur, kalau tidak ada Tuhan, tidak ada di hidup kita, ya kita ini gimana? Ya, serang, 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 serang. Kuatkah? Itu prinsip Oma ya, Oma percaya. Sampai detik ini, apalagi kita kenal dengan hamba-hamba Tuhan, Bu Ana, Tata, dan semuanya yang hadir di sini, Tuhan selalu menguatkan kita dan memberkati kita. Contoh kita saling terkait, saling bersekutu bersama. Semakin kuat dan semakin kuat sampai tahun 2024 yang akan datang. Haleluya, apapun yang terjadi tetap puji Tuhan. Terima kasih kepada Bu Ana, Pak Yulius yang bahkan ujian dan penyembahan, dan juga kepada nanti Ibu Tata yang mau berdoa. Pokoknya saya serahkan Bu Ana dengan tim dari GKI. Tuhan memberkati. Mari Bu Ana, silakan. Shalom semuanya. Shalom. Ya, kita akan mulai. Sebelumnya kita berdoa dulu yuk. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur pada sore hari ini kami boleh bergabung dengan Oma Sinta. Tuhan, sungguh hati kami hanya rindu untuk memberitakan firman. Hati kami hanya rindu Tuhan untuk banyak orang terhubung dengan Engkau, mengalami Engkau. Dan Tuhan, inilah kami hamba-hambamu yang siap dipakai sebagai alat-Mu untuk memperluas kerajaan surga. Urapi setiap kami yang bertugas malam hari ini, urapi Pak Julius, urapi Tata, urapi hambamu, dan urapi Oma Sinta. Tuhan, semua peserta Zoom juga Tuhan, mereka akan mengalami Tuhan malam hari ini. Terima kasih Tuhan, ambil alih Roh Kudus di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. 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 Silakan Pak Julius. Ya, baik. Shalom, shalom semua. Puji Tuhan, kita ada di dalam anugerah Tuhan pada sore hari ini. Kita yakin bahwa Tuhan terus memberikan yang terbaik bagi kita, dan kita mau persiapkan hati kita pada sore malam hari ini untuk memuji dan menyembah Tuhan. Satu hal bahwa kita sedang dalam suasana perayaan Natal, dan kita bersyukur bahwa Tuhan Yesus sudah hadir dalam hidup kita. Dia memberikan pada kita yang terbaik hidupnya, dan kita mau bersyukur pada sore malam hari ini. Mari kita satu pujian, biar malam hari ini kita dapat menyenangkan hatinya dengan pujian yang kita angkat pada malam hari ini, sore malam hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih atas kehadiran-Mu Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, buat segala yang Kau berikan. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Katakan Yesus, Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Yesus, Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Mari nyatakan segala pujian, syukur bagi-Mu. Kau hadir dalam hidupku. Kini
ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Kami bersyukur Tuhan atas kehadiran-Mu Tuhan. Oh, mari kita angkat kembali Yesus. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Mari katakan Yesus, Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Katakan segala pujian syukur bagi-Mu. Kau telah hadir Tuhan, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Oh, katakan segala pujian, oh, segala pujian syukur bagi-Mu. Kau hadir Tuhan, Kau hadir dalam hidupku. Terima kasih Tuhan, kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Oh, segala pujian syukur bagi-Mu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Mari kita sembah. Oh, mari saudara, apapun yang menjadi keadaanmu saat ini, mari kita bersyukur pada Tuhan, karena semua yang telah dijadikannya adalah baik dalam hidup kita. Karyanya yang terbesar dalam hidup kita, itulah kelahirannya bagi kita, telah Dia nyatakan dalam hidup kita. Mari kita bersyukur karena semua yang terbaik Tuhan sudah sediakan. Tuhan sudah memberikan hidupnya bagi kita. Terima kasih Tuhan, Kau yang terbaik Tuhan, Kau yang terindah, Kau yang termulia. Haleluya. Mari kita naikkan kembali segala pujian syukur bagi-Mu. Naikkan syukur, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Katakan segala pujian syukur bagi-Mu. Kau telah hadir, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku
datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Segala pujian, syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Oh, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Segala pujian bagi-Mu. Dengan apa kami membalas cinta-Mu Tuhan, selain kami memuji menyembah-Mu Tuhan. Oh, haleluya. Segala hormat pujian bagi-Mu Tuhan, segala syukur kami naikkan. Oh, rasa kiri rama rasa. Tidak dapat kami membalas apapun Tuhan, apapun yang kami lakukan ya Tuhan, tidak dapat membalas kasih-Mu Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Engkau yang memberikan segalanya bagi kami Tuhan. Haleluya. Mari kita katakan, hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersama-Mu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Katakan hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersama-Mu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Amin Tuhan. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersama-Mu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Oh, hanya Kau yang menjadi
tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu, ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Hanya Kau, katakan, yang menjadi tempat jawaban Tuhan. Hanya Kau tempatku berharap. Oh, tempatku berharap. Berjalan bersamamu, berjalan bersamamu, ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Selamanya Kau, selamanya Kau ku cinta. Terima kasih Tuhan. Inilah yang menjadi nyanyian hati kami Tuhan. Hanya Kau tempat kami berharap Tuhan. Terima kasih Tuhan buat semuanya. Biar kami terus berjalan bersama dengan Kau Tuhan. Biar kami juga boleh nikmati firman-Mu pada sore malam hari ini Tuhan. Firman-Mu yang akan menguatkan kami. Firman-Mu yang akan mengubah hidup kami. Terima kasih Bapa. Kami serahkan Tuhan ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Saya serahkan kepada Ibu Ana. Terima kasih Bapa di surga. Kami siap untuk belajar kebenaran firman-Mu. Berikan kami hati yang haus dan lapar akan Engkau. Dan biarlah Tuhan, kami dipenuhi dengan roh hikmat dan wahyu, sehingga makin kenal Engkau. Hari ini, kami mengenal Engkau belum seluruhnya Tuhan. Tapi kami mau Tuhan, mengenal Engkau lebih dalam lagi, dan bahkan mengalami terus-menerus berjalan dengan Engkau dan mengalami manifestasi dari kehadiran-Mu yang nyata setiap hari di dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, terima kasih buat kelahiran-Mu, terima kasih buat kehadiran-Mu di dunia ini yang memberikan kepada kami teladan supaya kami hidup seperti Engkau. Ajari kami Tuhan Roh Kudus, kami siap berubah seperti yang Kau mau. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. 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 Oke, shalom semuanya. Shalom Oma. Ya, sukacita yang luar biasa bisa melayani di tempat Oma. Ya, dan hari ini saya akan melanjutkan pelajaran minggu lalu. Saya tidak akan lama-lama, sebentar saja, tetapi poin-poinnya saya harap Bapak Ibu bisa menangkapnya ya. Sebagai apa? Hadiah Natal kita untuk Tuhan. Sebentar lagi kita merayakan Natal, dan saya harap dan kita semuanya memberikan hadiah yang indah untuk Tuhan Yesus, yaitu perubahan karakter kita. Ya. Transformasi wajah itu bicara tentang perubahan karakter. Kita pelajari kemarin di Yeskiel 1 ayat 10 dan juga di Wahyu 4 ayat 7. Ya, Yeskiel 1 ayat 10 dan Wahyu 4 ayat 7 itu di ruang tahta ada makhluk yang punya 4 wajah. Ya. Ada makhluk yang punya 4 wajah, ada wajah singa, wajah lembu, wajah Raja Wali, dan wajah manusia. Tetapi tidak ada wajah domba di situ, ya kan? Tidak ada wajah domba di situ. Kalau kita pelajari sungguh-sungguh, kita makin kenal hati Tuhan, ya.
semua yang ditulis di dalam Alkitab, semua yang ada di ruang tahta itu pasti ada maksudnya. Dan sebetulnya seluruh Alkitab itu sudah mengajari, ya, sudah mengajari. Nah, perhatikan bahwa wajah domba tidak ada karena seperti Yesus itu lahir sebagai anak domba Allah yang menghapus dosa seluruh isi dunia. Dan kita juga adalah domba-dombanya Tuhan. Yesus mati di atas kayu salib, menanggung segala dosa dan pelanggaran manusia. Tapi kita harus mati terhadap apa? Keinginan daging, keinginan mata, serta keangkuhan hidup. Seperti kemarin yang sudah kita bahas minggu lalu ya. Saya harap yang minggu lalu dipelajari lagi. Setelah kita selesai dengan kedagingan kita, dengan hawa nafsu kita, maka kita bisa berkata di Galatia 2 ayat 20, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman di dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Jadi, setelah kita selesai dengan diri kita sendiri, selesai dengan kedagingan, hawa nafsu, segala ikatan, kita ini menjadi seperti Yesus yang sudah menyerahkan hidupnya di atas kayu salib. Ya, dan kita hidup, bukan saya lagi yang hidup, tetapi Yesus yang hidup di dalam saya. Poin ini masih banyak yang belum bisa menangkap. Poin ini. Makanya kalau diajari tentang karakter Raja Wali, singa Yehuda, kemudian lembu, kemudian raja, itu nggak paham. Karena dengan dirinya sendiri saja belum selesai. Masih ada hawa nafsu, kepahitan, ya. Masih ada keinginan-keinginan yang itu nabrak firman Tuhan, melanggar ketetapan Tuhan, sehingga mau diberi pelajaran apapun itu sulit. Nah, jadi pelajaran pertama bahwa kita memang harus memikul salib kita, mematikan daging, memikul salib kita setiap hari dan berjalan mengikuti apa kata Tuhan. Itu setiap hari. Artinya kita sudah selesai. Ya. Setelah kita selesai dengan diri kita sendiri, kita bergerak bersama Tuhan. Selesai dengan diri sendiri. Kalau kita belum selesai dengan diri sendiri, nggak mungkin bisa bergerak dengan Tuhan. Nggak mungkin. Karena apa? Tuhan berkata kamu lurus. Kita suka belok ke kiri atau belok ke kanan. Ya? Tuhan berkata belok kanan, kita mengatakan lurus saja Tuhan. Akibatnya terjadi yang namanya konflik. Ya, kehidupannya menjadi banyak pergumulan. Sebetulnya hidup itu sesimpel itu. Ketika engkau masih terus punya kebenaran diri sendiri, punya pola pikir yang tidak selaras dengan pola pikir kerajaan surga, hidupmu penuh dengan penderitaan. Matius 11 ayat 29, itulah Tuhan memberikan yang namanya kuk, ya, lembu diberi kuk supaya bisa berjalan sepakat. Nah, setelah kita itu tadi yang selesai dengan diri kita sendiri, kita bisa berjalan dengan Tuhan kemanapun Tuhan mau. Kita disuruh melakukan apa saja, kita udah sepakat dengan Tuhan. Dan disitulah orang tidak lagi bergumul. Karena hidupnya sudah sepakat dengan Tuhan. Contohnya Oma Sinta ini. Oma Sinta ini sudah selesai dengan dirinya sendiri. Sudah tidak pengen apa-apa. Pengennya cuma jalan baik Tuhan. Hidupnya happy. Ya, ya Oma ya. Happy. Tuhan suruh melayani di Kalimantan, wah dikerjakan. Padahal putri anak-anaknya membutuhkan maminya. Sudahlah, biarkan aku di sini. Itu karena
Oma sudah tidak punya keinginan apapun kecuali sepakat dengan Tuhan. Yes. Itulah lembu. Itulah lembu. Ya. Kenapa ya disebut lembu? Karena lembu itu pekerjaannya adalah membajak sawah, yaitu melembutkan hati manusia yang keras di sekeliling kita itu loh. Kita taburi dengan kebenaran firman. Sekarang kalau saya belum selesai dengan diri saya sendiri, bagaimana saya menabur firman? Betul nggak? Orang akan berkata, orang hidupku aja susah kok saya disuruh melayani. Ya, padahal sebetulnya kalau engkau selesai dengan dirimu sendiri, hidupmu mulai tidak akan susah. Percayalah. Karena sudah sepakat dengan firman. Hosea 10 ayat 11. Hosea 10 ayat 11. Efraim dahulu seekor anak lembu yang terlatih, yang suka mengirik, dan aku menyukai tengkuknya yang elok. Aku memasang Efraim, Yehuda harus membajak, Yakub harus menyisir tanah baginya sendiri. Jadi memang sejak dari perjanjian lama Tuhan itu sudah berbicara tentang lembu, ya, bahwa lembu itu memang pekerjaannya adalah membajak. Dan itu bicara kenapa kok dikasih kuk di tengkuknya supaya bisa sepakat dengan Tuhan, ya, tidak semaunya sendiri. Tapi akhirnya Efraim ini dia tetap saker PDW, ya, sehingga di kitab Wahyu nanti suku Efraim ini nggak ada, ya, karena memang itu tadi semaunya sendiri. Ada banyak orang yang memang saking kerasnya meskipun sudah diberi kuk, tetapi tetap saja dia punya yang namanya free will, ya. Free will-nya tetap dia lakukan, sehingga sebetulnya disitulah penderitaan demi penderitaan yang dialami. Nah, ada hikmat Tuhan yang diberikan kepada saya. Ternyata ketika kita ini mau jadi lembunya Tuhan, bekerja di ladang Tuhan, perhatikan Amsal 14 ayat 4. Ya, ini Tuhan kasih saya hikmat. Lihat nih, kalau orang itu mau bekerja buat kerajaan, berat kerajaanku, nggak akan miskin. Nggak akan miskin karena kamu bekerja buat kerajaan surga, surga yang gaji, surga yang memberkati. Gitu loh. Amsal 14 ayat 4, kalau tidak ada lembu, juga tidak ada gandum, tetapi dengan kekuatan sapi, banyaklah hasil. Kalau saya baca di versi yang lain ya, yang AYT, jika tidak ada sapi, palungan menjadi bersih. Bersih itu berarti tidak ada hasil panen, ya kan? Tetapi panen yang melimpah didapat melalui kekuatan sapi. Di firman Allah yang hidup, versi yang lain, di firman Allah yang hidup, kandang yang kosong tetap bersih, tetapi tenaga lembulah yang menghasilkan uang. Kandang kosong tetap bersih, tetapi tenaga lembulah yang menghasilkan uang. Jadi perhatikan ya, kalau kita ini bekerja buat kerajaan surga, menabur firman, kayak seperti yang dilakukan Oma, seperti yang dilakukan KKS, setiap hari nabur firman. Nanti di 2024 pelayanan di lapas-lapas tambah lagi, ditambah lagi ya. Artinya kita akan menjadi lembu yang terus bekerja. Dan Tuhan itu udah janji. Kalau ada lembu-lembu yang bekerja, nggak mungkin nggak ada uang. Karena apa? Kita ini kan pelayan-pelayannya Tuhan. Tuhan yang akan bertanggung jawab atas kehidupan kita. Jadi mari semua yang sudah selesai dengan dirinya sendiri belajar firman, belajar menyampaikan firman, dan engkau belajar menjadi lembunya Tuhan, ya, membajak tanah hati orang-orang sekeliling kita yang keras. Lewat hidupmu banyak orang yang melihat Yesus. Lewat hidupmu orang akan
berubah. Karena apa? Mereka lihat Yesus di dalam dirimu. Mereka lihat Yesus di dalam dirimu, maka mereka akan berubah, ya. Tetapi kalau kita ini masih berkeras dengan keangkuhan, masih berkeras dengan kedagingan, orang melihat kita ini tersandung, ya, nggak lihat Yesus di dalam kita, ya. Jadi sekali lagi, mari masih ada waktu, Bapak Ibu masih diberi umur, masih diberi nafas, itu artinya masih diberi waktu untuk menjadi lembunya Tuhan, memberitakan firman, baik lewat kehidupan kita sehari-hari maupun firman yang kita sampaikan di jalan-jalan, di lapas-lapas, di rumah sakit, dimanapun Tuhan memanggil kita. Oke ya, jadi ajaib kan lembu itu? Ya, yang mau jadi lembunya Tuhan pasti dipelihara Tuhan ya, seperti Oma ini dipelihara Tuhan. KKS juga dipelihara Tuhan. KKS itu dipelihara Tuhan luar biasa. Ya, kita tidak pernah minta-minta yang namanya nomor rekening sekian. Silahkan menabur, tidak pernah Oma. Kami tidak pernah yang namanya waktu pelayanan itu ngasih nomor rekening, tidak pernah. Karena kami terlalu percaya bahwa ini urusannya Tuhan. Uang itu urusannya Tuhan. Urusan kita adalah urusan kita adalah melayani Tuhan saja dan jiwa-jiwa. Dan kami sangat diberkati luar biasa. Uang itu seperti gerojok dari surga. Sekarang yang kedua adalah singa, ya. Jadi tadi di ruang tahta ada makhluk yang punya 4 wajah. Yang pertama lembu, yang kedua singa. Yesus disebut singa Yehuda. Wahyu 5 ayat 5. Lalu berkatalah seorang dari tua-tua itu kepadaku, jangan engkau menangis, sesungguhnya singa dari suku Yehuda, yaitu tunas Daud, telah menang, sehingga ia dapat membuka gulungan kitab itu dan membuka ke-7 meterainya. Jadi Yesus disebut singa Yehuda. Perhatikan kita juga disebut singa Yehuda. Kita ini juga disebut singa Yehuda. Maksudnya bagaimana? Yesus itu Allah, kita disebut anak Allah. Yesus singa, kita juga singa-singanya. Ya. Tetapi perhatikan, singa itu kan satu binatang yang menjadi raja di hutan, ya. Dia itu raja hutan. Seluruh binatang di hutan itu pasti gemetar dengan singa itu. Itu bicara apa sih? Sesungguhnya Tuhan Yesus itu sudah memenangkan iblis, dosa, dan maut. Dan lawan kita itu adalah iblis dan kuasa kegelapan. Dan juga maut, dan juga dosa. Itu sudah diselesaikan. Kalau engkau sudah selesai dengan dirimu sendiri, maka engkau itu menggetarkan iblis yang adalah singa yang mengaum-ngaum, menelan mangsanya, hendak menelan mangsanya. Ya kan? Nah, tapi perhatikan Hosea 5 ayat 14. Hosea 5 ayat 14. Hosea 5 ayat 14 ini keadaan yang engkau tidak di pihak Tuhan, ya. Aku akan seperti singa bagi Efraim dan seperti singa muda bagi Yehuda. Aku ini akan menerkam lalu pergi, aku akan membawa lari dan tidak ada yang melepaskan. Ini bicara apa? Hati-hati jika kita tidak di pihak Tuhan. Jika kita meninggalkan Tuhan. Yakobus 4 ayat 4 jelas sekali. Ya. Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Yakobus 4 ayat 4. Kalau engkau bersahabat dengan dunia, engkau masih terikat dengan hal dunia, kemarahan, hawa nafsu, perzinahan, kedusta, semuanya. Maka engkau menjadi sahabat dunia. Waktu engkau menjadi sahabat dunia, engkau jadi musuhnya Allah. Makanya banyak penderitaannya. Ada yang sakit, ada yang depresi,
ada yang hancur ekonominya, ada yang hancur keluarganya. Karena itu tadi menjadi sahabat dunia. Oke, selanjutnya saya tahu pasti kalau Bapak Ibu sudah paham ya tentang 4 wajah ini ya. Tetapi banyak yang belum mengerjakannya dan saya harap Natal tahun ini mari kita bertransformasi menjadi seperti yang Tuhan mau dan benar-benar kita seperti Raja Wali. Raja Wali itu selalu terbang tinggi. Waktu ada badai dia makin tinggi terbangnya dan kesukaannya mendekati matahari. Raja Wali punya selaput di matanya yang melindungi matanya dari sinar matahari sehingga tidak terbakar. Tapi burung-burung yang lainnya tidak punya itu sehingga ketika dia mulai mengejar si Raja Wali yang dia membawa makanan ya jaran makanan mau diserang sama burung-burung yang lain, burung yang mengejarnya tadi akan buta dan jatuh, tapi Raja Wali tetap terbang tinggi sehingga dia bisa menikmati jarahan makanannya. Ini bicara apa sih? Yesaya 40 ayat 31. Yesaya 40 ayat 31. Ya, orang-orang yang menantikan Tuhan. Ya, seperti Raja Wali. Saya bacakan dulu ya, Yesaya. Atau ada yang membantu baca Yesaya 40 ayat 31. Nah ini. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapatkan kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Ciri-cirinya orang yang terhubung dengan Tuhan, mereka tidak pernah yang namanya lesu, letih, loyo, tak berdaya. Lihat Oma. Oma Sinta sudah memberikan teladan seperti ini ya, dia seperti burung Raja Wali, makin tua makin terbang tinggi. Ya, Oma ini usianya kayaknya sudah 70 berapa sih? 77 ya? 74. 74. Ya. Nah, 74, tapi masih pelayanan loh. Masih naik turun tangga. Luar biasa. Dan muridnya banyak sekali karena membuka sekolah ya untuk orang-orang di Dayak. Luar biasa ya. Dan ayo Oma sudah memberikan teladan, kita juga harus yang masih muda-muda ini dipicu untuk seperti Oma ya. Yes, Melayani tidak harus di gedung gereja. Kau bisa melayani dimanapun di luar sana itu loh ada banyak orang yang membutuhkan dan menunggu kita. Ya. Dan orang-orang yang terus menanti-nantikan Tuhan itu dia selalu mendapatkan kekuatan baru seumpama Raja Wali naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka tidak pernah yang namanya lesu, loyo, lelah, walaupun dia terus berlari. Nah ini bicara apa? Mazmur 24 ayat 3-4. Siapakah yang boleh naik ke gunung Tuhan? Orang yang bersih tangannya, yang murni hatinya. Itu orang-orang yang boleh naik ke gunung Tuhan. Orang-orang yang bisa terbang. Orang yang masih terikat dengan kepahitan, orang yang belum selesai dengan dirinya sendiri, tidak bisa menjadi Raja Wali. Sebab apa? Mau terbang, kakinya diikat dengan beban dosa itu tadi. Paham ya? Kenapa kok aku nggak bisa menjadi seperti Raja Wali ya? Katanya Raja Wali makin ada badai, makin ada promosi, makin terbang tinggi, makin intim dengan Tuhan. Kok aku rasanya malah kehilangan Tuhan ya? Badai membuat aku kehilangan Tuhan. Nah, kalau kondisinya seperti ini, berarti mari segera diselesaikan urusan-urusan duniawi, urusan-urusan dosa, bukan doa, dosa yang mengikat hidupmu sehingga engkau tidak bisa terbang. Oke, Mazmur 103 ayat 5, dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, 103 ayat 5 ya. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali.
Jadi orang-orang yang terus naik ke gunung Tuhan, yang intim dengan Tuhan, mereka itu mengalami yang namanya kesembuhan demi kesembuhan. Kalau dipelajari di Mazmur 103, itu kan orang-orang yang sudah diampuni, disembuhkan, dipulihkan. Ya. Jadi dibaca sendiri, ini ayat sudah sangat terkenal. Nanti dibaca sendiri. Keadaan di ayat 5 ini, karena dia sudah disembuhkan, dipulihkan, diampuni, sudah ditebus. Nah, kita ini kan juga sudah diampuni toh. Lah jangan bikin dosa gitu loh maksudnya ya. Bukankah kita ini sudah diampuni? Kita sudah ditebus. Lah kok malah bikin dosa, malah bikin kutuk yang sudah ditanggung Tuhan Yesus di atas kayu salib. Maka engkau nggak bisa menjadi Raja Wali. Jadi selesaikan dosa, sungguh-sungguh saya minta dengan sangat, selesai dengan segala macam error tersembunyi, dosa yang tersembunyi yang masih engkau simpan, selesaikan, supaya benar-benar engkau bertransformasi seperti yang dimau Tuhan. Nah sekarang yang wajah manusia ya, bicara tentang anak Allah, anak Raja, 1 Petrus 2 ayat 9. 1 Petrus 2 ayat 9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Jadi kita ini adalah bangsa yang terpilih, umat pilihan Allah. Engkau adalah imamat yang rajani. Imam dan raja itu wajah manusia. Imam dan raja. Engkau menjadi penengah antara orang berdosa dengan Tuhan. Antara suamimu yang selingkuh atau istrimu yang selingkuh, engkau menjadi imam buat dia di hadapan Bapa, mintakan ampun, atau keluargamu, atau bangsamu, kotamu, saudara-saudaramu. Engkau menjadi imam. Tetapi tidak hanya imam, engkau adalah raja. Sebab Yesus raja di atas segala raja, dan kita saudara sulungnya, kita adalah anak Bapa, dan kita juga anak raja. Haleluya. Loh, sebetulnya panggilan kita ini luar biasa dahsyat ya. Betul nggak? Betul nggak? Tapi iblis itu loh, merusak semua yang sudah Tuhan sediakan. Dan repotnya adalah banyak anak Tuhan yang tidak mau belajar kitab suci. Mereka tidak mau belajar dengan tekun, apa sih maksudnya ini, apa sih maksudnya ini, apa yang harus saya kerjakan. Sehingga mereka benar-benar dirusak oleh iblis dengan dosa dan hawa nafsu. Dan juga karena ketidakpahaman mereka akan kitab suci. Ya. Oke. Nah, bagaimana sebetulnya supaya kita ini bisa menjadi seperti yang Tuhan mau, ya kan? Kok kayaknya enak ya yang diomongkan Bu Ana itu. Tapi saya menjalaninya susah, gitu kan? Sebetulnya kuncinya begini. Itu ada di 2 Petrus 1 ayat 3 dan 4, nanti baca sendiri sampai dengan ayat 15 sampai dengan ayat 19 itu di versi yang macam-macam ya, dibaca sendiri supaya untuk mempersingkat waktu. Nanti dibaca di versi firman Allah yang hidup, versi mudah dibaca. 2 Petrus 1 ayat 3 sampai dengan 4 dulu saya bacakan. Karena kuasa ilahinya, 2 Petrus 1 ayat 3. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Ayat 4.
Dengan jalan itu ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian di dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu dunia yang membinasakan dunia. Sebetulnya begini loh. Oke, memang kita ini manusia yang berdosa. Kita ini memang manusia daging. Tetapi ketika kita mau mengambil yang Tuhan sudah sediakan, sesuatu yang ilahi, apa? Firman Tuhan dan Roh Kudus. Engkau izinkan masuk, mengambil alih, mencetak ulang, menjadi dasar keyakinan kita, menjadi pola hidup kita. Maka kita yang manusia duniawi itu bisa berubah menjadi manusia ilahi. Tidak bisa itu terjadi kalau kita tuh tidak memasukkan yang ilahi tadi yang sudah Tuhan tawarkan. Apa? Roh Kudus dan firman. Firman itu Yesus sendiri. Ada begitu banyak anak Tuhan malas baca firman. Atau dia hanya membaca firman di hari Minggu saja, itu pun sambil ngantuk. Dia abai terhadap firman Tuhan. Engkau sedang tidak memasukkan sesuatu yang ilahi itu di dalam dirimu. Yesus itu firman. Firman itu Yesus. Kalau engkau tidak serius dengan firman, engkau nggak merenungkan firman, engkau nggak menghafal firman, engkau tidak menjadikan firman ini pola hidupmu, pola pikirmu, maka engkau masih tetap manusia duniawi. Akibatnya apa? Masih terus jatuh bangun di dalam pergumulan dengan dosa. Nah, itu nggak match. Nggak akan nyambung dengan Tuhan. Nggak akan. Sampai kapanpun nggak akan nyambung. Meskipun dia rajin ibadah. Kalau dia rajin ibadah, hanya ya pokoknya tampil gitu aja. Tapi dia tidak pernah mengunyah firman. Tidak mau pernah memahami firman. Maka sebetulnya dia sudah kejerat di dalam roh yang disebut roh agamawi. Maksudnya bagaimana? Rajin ibadah, dosa jalan terus. Nah, spirit agamawi ini adalah musuh dari Roh Kudus yang sangat sulit untuk dihancurkan, maksudnya kecuali dia sendiri yang bertobat. Karena apa? Merasa sudah pelayanan, merasa sudah beres, merasa sudah memberikan taburan, merasa sudah menolong gereja, merasa sudah berjasa. Tapi kalau hidupnya tidak dicetak oleh kebenaran firman Tuhan, engkau terjebak di dalam namanya roh agamawi. Saya itu banyak mendengar di gereja sebagai majelis, di kantor, mengambil yang bukan haknya. Dan itu bukan orang yang jauh. Orang-orang yang di dekat kita itu Tuhan kasih lihat. Ada begitu banyak ketidakakuratan di dalam hidupnya. Tapi dia majelis, dia hamba Tuhan. Nah, bagaimana kita memberitahukan kepada mereka toh? Karena spirit ini udah kayak ngelok. Ya, spirit agamawi ini ngelok mereka. Sehingga tidak ada yang namanya malu, rasa malu itu sudah nggak ada. Jangan kaget ya, nanti 2024. Yang ini nih akhir tahun 2023 ini sudah banyak. Lagi worship ya. Lagi jadi petugas worship tiba-tiba meninggal. Dan di perayaan Natal kacau semuanya. Apakah itu meninggal yang baik? Menurut saya bukan. Oh, itu meninggal lagi pelayanan. Masih ingat Firaun? Ditampar malaikat Tuhan waktu dia lagi pidato. (2024) mari
kita ajak untuk benar-benar kita sudah bertransformasi seperti yang Tuhan mau ya. Tuhan sudah sediakan semuanya. Roh Kudus itu adalah roh yang sangat ajaib, roh yang membangkitkan, roh yang menghidupkan, roh yang menciptakan alam semesta ini. Izinkan Roh Kudus itu ambil alih hidupmu. Dan berikan roh yang bersih. Jangan dicampur dengan roh kepahitan. Rohmu itu loh. Rohmu itu jangan dicampur dengan roh najis. Jangan dicampur dengan roh kemarahan, arogan, iri hati. Terus kemudian baperan. Ya, dikit-dikit marah, dikit-dikit tersinggung. Itu juga roh loh. Spirit. Bersihkan rohmu dari roh-roh dunia. Izinkan Roh Kudus ambil alih. Maka sebetulnya engkau connect dengan Tuhan. Nah, waktu connect dengan Tuhan, kehidupannya pasti enak. Di bumi seperti di surga. Dan sebetulnya nggak sulit kan? Sulit nggak? Sulit, Bu, karena saya masih punya selingkuhan yang tidak mau diputus. Ya, dia mau keluar-keluar di kantor nanti kalau saya memutus dia. Kalau sikap hatimu sudah benar-benar bertobat, Tuhan, Engkau yang memproteksi hidupku. Aku mengakui dosaku. Aku memutuskan selingkuhan-selingkuhanku. Aku memutuskan yang namanya ikatan-ikatan dengan duniawi. Tuhan akan memproteksi hidupmu. Karena apa? Dia sangat bersuka cita karena engkau balik ke jalan Tuhan. Dia pasti akan menolongmu. Enggak ada yang akan mencelakaimu. Tetapi memang ada yang namanya engkau nabur, engkau nuai. Tapi kalau engkau sudah jalan dengan Tuhan, apa yang engkau tabur, tuainya tidak seberat kalau engkau sendirian tanpa Tuhan. Oke? Tuhan Yesus memberkati. Silakan. Kalau ada mau dibuka pertanyaan jawab atau langsung kita doa syafaat. Boleh Bu Ana, kalau ada yang mau tanya silakan, masih ada waktu. Kesempatan ya, ditanya jawab. Soalnya season 3 nggak ada loh ya, nanti besok nyambung lagi, nanti kapan ya Bu Ana ya? Tahun depan ya, Oma. Yuk, tahun depan. Puji Tuhan. Ayo, siapa yang mau tanya? Ini KKS semua ya. Iya, perhatikan ya. KKS mah udah paham, setiap hari udah dicekoki dengan firman yang sama. Ya, puji Tuhan. Pokoknya asal ada transformasi. Iya, 2024. Kita iya, sendiri harus ada kok. perubahan ya. Jangan jadi Kristen gitu-gitu terus dari dulu sampai selama-lamanya. Ayo kita bangkit, ayo bangkit. Tahun 2024 ya, makin setia, makin merubah semuanya. Dari wajah-wajah kita, perbuatan kita menjadi seperti Raja Wali, haleluya. Tidak pernah letih dan lelah. Berkat selalu ada ya, jangan khawatir. Ya, semakin Iya, ada hal yang mengejar kita untuk jatuh, kita semakin kuat seperti Raja Wali. Haleluya. iya, iya. Dan itu ada jaminan kesembuhan, ada jaminan kesehatan, ada Yes. jaminan kesejahteraan. Ya kan? Ya, Ada amin, jaminan amin. kesejahteraan. Itu di Mazmur 103 ya. Kalau engkau diampuni, engkau selesai, sehat, sembuh sakit penyakitmu. Dan memang kantor itu kayak seperti kantor saya dulu kan suami di BRI ya, diberi yang namanya jaminan kesehatan karena pegawai BRI. Demikian juga kalau engkau menjadi pegawainya Tuhan, surga juga memberikan jaminan kesehatan. Loh iya, nggak akan sakit, nggak sakit. Oh, Bu, salah makan, Bu, kolesterol. Udah tenang. Minum banyak air putih, terus puasa sedikit ya. Nanti hilang sendiri.
Loh iya, itu jaminan kesehatan dari surga. Amin. Amin. Irawati ya itu Bu Ira. Iya Bu, ngalamin Bu, sembuh, sehat, makin segar. Tanggal Haleluya. seminggu yang lalu ulang tahun ke-72 Bu. Terima kasih Waduh, sama Wow, Tuhan. 72, keren. waktu. Ini Saya Raja Wali melayani, nih, Bu iya Irawati ini melayani, Raja Wali nih. melayani tetangga yang usianya 83 tahun, yang kesepian, yang takutan, mereka minta didoain sama saya. Terus kalau lapar, saya langsung anterin makanan. Dia Luar biasa. kayaknya apa-apa minta didoain sama saya. Dan ketika saya doakan, dia yang bisa tidur karena saya sudah tidur dibangunin. Bu, saya takut. Ini AC-nya kok besar-besar, ranjang saya kok muter. Ini udah jam 9.45 malam, Bu. Saya dibangunkan. Ya, Bu, saya doakan. Nanti langsung Ibu madep kanan bobok ya, Bu, gitu. Dia bobok. Jadi saya kan udah tidur kebangun ya susah ya, Bu. Melek terus. Puji Tuhan, saya bilang. Tapi saya sehat, puji Tuhan, seger. Seperti yang firman Tuhan bilang, makin tua makin gemuk dan segar. Iya, Mazmur Terima kasih firman 92 ya. Tuhan yang Ayat Ibu bilang 13. itu ya dan amin. Jadi hidup di dalam hidup saya, puji Tuhan. Sama seperti Ibu Irawati, itu namanya sama Bu dengan saya. Ibu Sinta, namanya Oh. sama. Duluan aku tua kok. Rasanya kayak masih SMA hatinya. Oh, Amin, tapi sama-sama. Bu Ira. Bu Ira mantap, tambah gemuk, sehat ya. Puji Tuhan. Pak Ahok, berapa usianya? Lebih tua Saya- nih, lebih tua. 77. Udah nggak bisa dibolak-balik tuh umurnya. Usia yang matang sekali. Makin luar biasa di dalam Tuhan ya Pak Ahok. Amin. Amin. Ya, kalau di dalam Tuhan kita tidak ada yang tua. Iya, Tetap Amin. muda. muda terus. Muda. Iya. Usia 30 terus ya. Seperti Tuhan Yesus. Seperti Kaleb bilang Ya. kan 85 tapi masih sama seperti waktu aku baru mau ikut Tuhan umur 45, ikut Musa itu kan 45, Iya, betul. terus 85 dia diutus menuju Iya. tanah perjanjian. Luar biasa. Puji Tuhan. Jadi Jadi ya, baru mulai ya Bu, kita ini baru mulai 70 plus nih baru mulai. Karena sudah selesai hidupnya, sudah selesai dengan dirinya sendiri, sudah selesai. betul. Dan Amin. masalah. Enak Ya ya Bu udah, kalau sudah selesai dengan masalah. diri sendiri ya. Sudah enggak pengen Betul. apa-apa ya. Enggak kepengen, sudah memuaskan. Ujuk-ujuk ada, ujuk-ujuk, Bu, udah saya daftarkan. Saya ikut family camp tuh, saya baru mau mikir-mikir mau daftar. Sudah beres, tinggal jalan. Hari Jumat besok ikut. Luar biasa, Bu. Saya enggak Biasa. memang. Aduh, bener kata Ibu, surga tuh terbuka biuk-biukan. Ya, surga terbuka biu-biuan. Karena udah Amin. connect. Bener, Amin. Connect. Karena Allah itu kan roh. Lah kalau kita daging terus, nggak connect-connect. Ya bener. Telisiban. Kalau orang Jawa bilang telisiban. Nah, saya ini kan dewean til-til di rumah, tapi ya nggak pernah rasanya sepi, ramai aja, ada banyak malaikat tuh. Amin. Amin. Luar biasa. Ya, ada lagi nih yang mau menyampaikan yang Bapak Ibu yang sudah sepuh-sepuh supaya memberi semangat kepada anak-anak muda ini. Di sini masih banyak yang muda-muda nih. Yang notabene dalam tanda petik masih ada keinginan-keinginan. Yang sebetulnya itu menjerat, sebetulnya membuat susah sendiri. Iya. Seperti mamon. Mamon itu kan Nggak ada itu kan puasnya gini. ya. Nggak ada puasnya. Jadi ada orang yang gini loh, nggak selesai-selesai dengan urusan duit. Padahal kalau dia putuskan ikatan mamon, itu duit itu ngucur gitu loh. Nah ini yang nggak match. Ngejar. Mm-mm. Berkatnya ngejar kita. Amin. Betul. Amin. Saya juga waktu datang ke Kanada udah baru ya umur 57-an
Itu ya saya pikir-pikir, anak saya bilang mau papi tinggal di Kanada ikut. Ya udahlah, saya berdoa Tuhan kasih hikmat. Sudah tinggalkan semua di Jakarta, usahamu segala macam, udah saya tinggalkan. Sampai saya di Kanada, sampai ditelepon ada satu bankir ya, pemilik bank itu, Pak Tirta. Saya kan tukang jual beli rumah gitu ya. Oh iya. Jadi apa istilahnya calo jual beli rumah. Orang cari saya cariin, yang mau jual saya jualin gitu. Nah, satu Sekarang hari itu namanya agen properti lebih keren, Pak. kenapa? Namanya agen properti, agent. Dari dulu, Bu, dari dulu, Bu, Lebih properti udah di bilang Kanada calo. hadir. Iya. Kanada pernah. Agen properti. Ya, itu agen properti per organisasi, Bu. Ya, ada di Jakarta juga kan ada 21 itu kan agen properti. Kalau ini saya pribadi, perorangan, karena kepercayaan pribadi, orang percaya sama saya gitu. Sambil saya beliin rumah yang udah tua, saya yang ngurusin surat sampai jadi sertifikat tuh. Dia senang jadinya. Jadi satu orang ke satu orang cerita semua. Jadi banyak langganan saya. Tuh, udah sampai di Kanada ditelepon, Ko Tirta, ini jadi saya. Itu memang saya lagi nego di Kebayoran Baru, harganya 3M, dia tawarnya 2,9 gitu. Nih orang bank tawar 2,9. Nggak jadi kan. Udah kena ketemuin, nggak jadi. Udah rumah udah lihat apa segala macam, dia ketemuin orangnya. Ya pikir-pikirlah gitu. Ya udah, saya berangkat kemari, saya nggak mikir itu lagi tuh. Ditelepon malah, Pak Tirta jadi saya nih, mesti kan 60 juta tuh saya dapat ya. Waduh, berapa dolar tuh 3M. duit zaman dulu tuh? Iya, tapi Haleluya. saya nggak mikir itu dah. Saya kalau mikir-mikir ya kan Tuhan kasih jalan kita, kalau kita masih mikir-mikir ya nggak jadilah Tuhan kasih apa Iya, yang betul. lebih baik ya kepada kita. Haleluya. Saya berangkat sampai di sini dia telepon, Bu, lanjut aja Bu, Ibu datengin aja kan udah kenal orangnya gimana gitu. Kalau nggak kan saya dapat tuh 60 juta. Tapi enggak lah, saya pikir ya. Ternyata saya di sini lebih dari 60 juta saya dapat setiap bulan. Ya saya dapat 1.000, ya berarti 11 juta setiap bulan. Tahun udah berapa tuh, ratusan juta saya. Ya tuh, coba. Kalau saya tinggal ini, mungkin nggak jadi saya kemari ya. Indonesia tahu sendiri sekarang, lihat, aduh situasinya juga kurang apa ya, gimana ya. Saya waktu masih muda juga khawatir karena kita orang Chinese kemana-mana mata saya sipit kelihatan, gitu kan. Gitu. Sampai saya bagaimana cara melindungi saya. Saya jadi pengurus lingkungan ya 18 tahun jadi ketua RT, pengurus RW. Gimana cara melindungi orang-orang Chinese ini? Saya masuk militer tuh 8 tahun saya gabung sama militer. Kebetulan ada kesempatan direkrut itu setiap kelurahan boleh orang masuk, cuman tidak dikasih pangkat ya, di bawah naungan Kodam. Jadi kita sebagai apa? Mitra Kodam gitu. Resmi itu saya udah dah saya pikir gabung. Nah dengan saya setiap hari saya pakai itu baju seragam kemana-mana orang mikir lihat biar lu mata sipit nih, lu lihat baju gue nih hijau ya, hati-hati, dia takut. Di situ saya bisa melindungi mereka di lingkungan. Nah waktu tahun 98 juga itu karena saya sudah jadi, saya udah masuk itu tahun 92, itu kejadian 98 itu saya bisa melindungi lingkungan kampung saya. Coba, luar biasa. Rencana Tuhan. Iya, itu rencana Tuhan luar biasa. Dan Ramil tuh seneng sama orang Chinese sebenarnya. Karena kita kan uang sedikit-sedikit sih, cincai lah gitu ya. Dia seneng kalau lagi ada, nah di Jakarta kan itu terkenal kan zaman waktu itu namanya Abdi Masuk Desa, AMD. Nah itu Abdi Masuk Desa tuh Abdi itu membantu membersihkan got-got besar yang berat lah kalau untuk lingkungan masyarakat sendiri lakukan, dia masuk. Itu saya selalu yang di telepon, Pak Tita besok ada AMD ya hari Minggu. Ya, karena kalau saya yang koordinir itu makanan tuh, aduh abrek-abrek di depan rumah makanan melulu. Saya kontak orang-orangnya, yang orang-orang Chinese yang mampu gitu, saya bilang besok ada AMD. Gimana Pak? Pak Tita, saya mesti bantu, nggak apa-apa.
You aktivitas you tetap ya, ke gereja kemana silakan, tapi kasih pembantu nanti mau bantu apa? Saya mau beliin biskuit, saya mau beliin air, air ini air pos, saya mau beliin. Sediain aja di rumah, kasih pembantunya. Nanti begitu ada ribut-ribut, ada orang di ABRI bersihin got, keluarin itu makanan. Makanya ABRI selalu keluarin saya yang ditelepon. Karena tuh makanan sekarang jadi Laskar Kristus, Pak. Ayo, Pak. Kenapa? Bukan umur lagi, Pak. Jadi Laskar Kristus di Kanada, Pak. Oke. Kanada, Pak, sampaikan firman. Jadi ini lembunya negaranya Tuhan. yang menjamin ya, kita nggak perlu lagi seperti itu. Ya. Malah Ini, kita di Kanada ini orang kalau nggak kerja aja dia diberhentikan tanpa alasan kecuali dia melakukan kriminal ya. Tapi tidak melakukan, diberhentikan dengan resmi berhenti. Pemerintah yang menggaji tuh 51% digaji selama setahun sebelum dia bekerja. Coba luar biasa di sini. Yes. Itulah Oke. yang Kita Tuhan. masuk ke mendoakan yang sakit ya. Ya, tadi Silakan. ada tuh yang tulis tadi, siapa yang nulis tuh ada? Bu Monica minta tolong dibuka aja kameranya. Bu Monica mana? Bu Ana, saya mohon diri ya, saya serahkan tutup berkat Tapi semuanya saya ya. sedang di mobil perjalanan pulang, Bu. Oh, Nama ya, kakaknya kita siapa, berdoa. Bu Monica? Nama kakaknya siapa? Teofilus. Teofilus. Bapak, di Teofilus. dalam nama Tuhan Yesus kami sepakat hari ini membawa Bapak Teofilus ke dalam tahta-Mu. Tuhan, biar dibersihkan hari ini dia dari semua roh-roh sakit penyakit, roh depresi, semua spirit yang bukan dari Tuhan, Cabut, juga lepas. kuasa kegelapan dicabut semuanya, dilepaskan dari semua ikatan-ikatan di dalam nama Tuhan Yesus. Roh Kudus, jamahlah Pak Vivi ini di dalam nama Yesus. Jamah ya Tuhan, jamah Roh Kudus. Kami percaya 2-3 orang sepakat berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Bapa di surga mengabulkan di dalam nama Yesus. Tuhan, apabila nanti akan terjadi sesuatu, biar dia sudah terkoneksi dengan Engkau saja di dalam nama Yesus. Amin. Oke. Yuk, silakan Tata untuk doa syafaat. Silakan doa syafaat. Ya. Guys, kedengaran ya? Dengaran ya? Mari kita berdoa. Bapa yang bertata dalam kerajaan surga yang mulia, kami ini anak-anak muda Tuhan, kami datang ke ruang tahta-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk setiap kebenaran firman-Mu yang menegur kami Tuhan hari ini, untuk kami terus semakin mentransformasi diri Tuhan, dan kami semakin segambar dan serupa dengan Engkau Tuhan. Bajak hati kami Tuhan, cabut setiap error tersembunyi, kami cabut setiap roh agamawi Tuhan, kami cabut setiap roh kebenaran diri sendiri, kami cabut setiap roh kedagingan Tuhan, roh dunia yang gelap dan miskin Tuhan. Mari Tuhan, Engkau jamah kami semua satu persatu, beserta Zoom Tuhan, cengkeram kami Tuhan, dan Roh-Mu yang kudus menguasai seluruh kehidupan kami Tuhan. Dan kami bawa semua anak-anak-Mu yang di sini Tuhan, yang melayani Tuhan, kami melayani Engkau, kami melayani kerajaan surga, kami hanya melakukan kehendak-Mu Tuhan, agenda-Mu saja Tuhan, dan sembunyikan kami di balik salib-Mu Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Berikan shalom-Mu, berikan damai sejahtera-Mu atas bangsa kami dan negara kami Tuhan. Atmosfer surga turun atas bangsa kami, dan surga membackup kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami serahkan nanti untuk pemilu Tuhan. Engkau sendiri yang beracara Tuhan. Engkau sendiri yang memimpin bangsa kami. Engkau yang akan memunculkan orang-orang yang dari Engkau Tuhan.
Mari Tuhan, Engkau beracara atas bangsa dan negara kami. Dan kami sapu bersih semua yang bukan dari Tuhan. Kami hardik setiap kuda hitam, kuda merah, kuda belang-belang di dalam nama Tuhan Yesus. Sapu bersih semua yang bukan dari Tuhan. Keluar atas bangsa kami dan bangsa-bangsa di tempat kami peserta Zoom yang ikut Tuhan. Mari Tuhan, kerajaan-Mu turun atas bangsa dan negara kami Tuhan. Tuhan, kami juga bawa Oma Sinta Tuhan. Kesehatan ilahi turun atas Oma Sinta. Imunitas ilahi turun atas Oma Sinta. Kau yang jamin hidupnya Tuhan. Kau yang pegang hidupnya Tuhan. Dan Kau yang backup semua pelayanannya Tuhan. Mari Tuhan berbicaralah terus kepada Oma Sinta untuk terus membawa jiwa-jiwa ke hadapan-Mu Tuhan dan berkenan di hadapan-Mu. Kami juga bawa untuk KKS Tuhan. KKS adalah milik-Mu. KKS adalah milik kesayangan-Mu Tuhan. Dan kami ini adalah pasukan-Mu Tuhan. Pasukan penerobos yang tak terhentikan untuk terus mempersembahkan jiwa-jiwa hanya kepada-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, agenda-Mu saja yang terjadi atas KKS Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan Engkau semakin memberkati kami, karena kami ini adalah milik kesayangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang sepakat katakan, amin. Dan kami menerima berkat dari-Mu Tuhan. Berkat imam. Tuhan Yesus Kristus memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan Yesus Kristus menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan Yesus Kristus menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Ibu. Tuhan Yesus memberkati. Sampai Terima jumpa kasih, tahun Bu. depan. Tuhan Yesus berkati. Semuanya Bu Maria. Terima kasih Bu Semuanya. Ana. God bless.